Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Laila Latifah, Prodi Teknologi Informasi dengan nomor pokok mahasiswa 2114372055. Saya mahasiswi Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Materi yang saya bawakan kali ini tentang penalaran induktif dan deduktif. Penalaran deduktif. Yang pertama, kegiatan penalaran dapat bersifat ilmiah dan non-ilmiah. Dari prosesnya, penalaran dapat dibedakan sebagai penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif bertolak dari sebuah konklusi atau simpulan yang didapat dari satu atau lebih pernyataan yang lebih umum. Kedua, penalaran induktif adalah penalaran yang bertolak dari pernyataan-pernyataan khusus dan menghasilkan simpulan yang umum. Contoh penalaran deduktif: semua ikan berdarah dingin atau premis. Sebagian yang berdarah dingin adalah ikan atau simpulan. Contoh lain, tidak seekor nyamuk pun adalah lalat. Premis, tidak seekor lalat pun adalah nyamuk atau simpulan. Menarik simpulan secara langsung penalaran deduktif. Contoh, sebuah rudal adalah senjata berbahaya atau premis. Tidak satu pun rudal adalah senjata tidak berbahaya adalah simpulan. Contoh lain, tidak seekor pun harimau adalah singa atau premis. Semua harimau adalah bukan singa, yaitu simpulan. Menarik simpulan secara langsung penalaran deduktif. Contoh, semua gajah adalah berbelalai atau premis. Tidak satu pun gajah adalah tidak berbelalai adalah simpulan. Menarik simpulan secara langsung. Untuk menarik simpulan secara tidak langsung ini, kita memerlukan suatu premis atau pernyataan dasar yang bersifat pengetahuan yang semua orang sudah tahu. Silogisme merupakan bentuk penalaran dengan cara menghubung-hubungkan dua pernyataan yang berlainan untuk dapat ditarik simpulannya. Penalaran deduktif menarik simpulan secara tidak langsung. Unsur-unsur yang terdapat dalam silogisme. 1. Premis umum atau premis mayor menyatakan bahwa semua anggota golongan tertentu atau A memiliki sifat atau hal yang tersebut pada B. 2. Premis khusus atau premis minor menyatakan bahwa sesuatu atau seseorang C adalah anggota golongan tertentu A. Simpulan menyatakan bahwa sesuatu atau seseorang itu C memiliki sifat atau hal yang tersebut pada B. Silogisme kategorial yaitu adalah silogisme yang terjadi dari tiga proporsi. Selanjutnya, subjek simpulan disebut terminor dan predikat simpulan tersebut terminor. Contoh, semua manusia bijaksana. Semua polisi adalah manusia. Jadi, semua polisi adalah bijaksana. Contoh lain, semua profesor pandai. Pak Habibie adalah profesor. Pak Habibie pandai. Itu simpulannya. Catatan lain, kata semua dapat tidak disebutkan atau dapat juga diganti dengan kata setiap atau tiap-tiap. Aturan umum silogisme kategorial. Silogisme harus terdiri dari 3 term mayor, term minor, term penengah. Kalau lebih dari 4 term, simpulan akan menjadi salah atau tidak dapat ditarik kesimpulannya. Contoh, gambar itu menempel di dinding, dinding itu menempel di tiang. Contoh lain, silogisme terdiri atas 3 proporsi, yaitu premis mayor, premis minor, dan simpulan. 2 premis bersifat negatif menghasilkan simpulan. Contoh, semua manusia tidak bijaksana, semua kera bukan manusia. Selanjutnya, bila salah satu premis negatif, simpulannya pasti negatif. Contoh, siswa yang baik selalu mengerjakan pekerjaan rumah. Asep bukan siswa yang baik. Asep tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Selanjutnya, dari 2 premis yang khusus tidak dapat ditarik satu simpulan. Contoh, sebagian orang jujur adalah petani, sebagai pegawai negeri adalah orang jujur. Jadi, tidak ada kesimpulan. Selanjutnya, bila salah satu premis khusus, simpulannya akan bersifat khusus. Contoh, semua mahasiswa adalah lulusan SMK. Sebagian pemuda adalah mahasiswa. Jadi, sebagian pemuda adalah lulusan SMK. Selanjutnya, dari premis mayor yang khusus dan premis minor yang negatif tidak dapat ditarik satu simpulan. Contoh, beberapa manusia adalah bijaksana. Tidak seekor binatang pun adalah manusia. Jadi, tidak ada kesimpulan.
Silogisme hipotesis adalah silogisme yang terdiri dari premis mayor yang berprosesi kondisional hipotesis. Kalau premis minor membenarkan ada anteseden, simpulannya membenarkan konsekuen. Kalau premis minornya menolak anteseden, simpulannya juga menolak konsekuen. Silogisme hipotesis, contoh, jika besi dipanaskan, besi akan memuai. Besi dipanaskan jadi bisa besi memuai. Jika besi tidak dipanaskan, besi tidak akan memuai. Besi tidak dipanaskan jadi besi tidak akan memuai. Selanjutnya, silogisme hipotesis. Premis mayor merupakan proporsi hipotesis. Jika sementara premis minor dan kesimpulannya berupa proporsi kategoris. Contoh, jika hari ini tidak hujan, saya datang ke rumahmu. Hari ini hujan, saya tidak datang ke rumahmu. Silogisme alternatif adalah silogisme yang terdiri dari premis mayor yang berupa proporsi alternatif. Proporsi alternatif yaitu bila premis minornya membenarkan salah satu alternatif, simpulannya akan menolak alternatif yang lain. Contoh, Boim berada di Bandung atau Bogor. Boim berada di Bandung. Boim tidak berada di Bogor. Silogisme alternatif, contoh, dia adalah seorang guru atau musisi. Dia seorang guru, jadi dia bukan seorang musisi. Entimen, suatu silogisme yang tidak mempunyai premis mayor karena premis mayor itu sudah diketahui secara umum. Yang dikemukakan hanya premis minor dan simpulan. Contoh silogisme, semua sarjana adalah orang cerdas. Ali adalah seorang sarjana, jadi Ali adalah orang cerdas. Entimennya, Ali adalah orang cerdas karena dia adalah seorang sarjana. Contoh lain, semua siswa SMA negeri masuk di universitas favorit yang diimpikan. Untuk Boim siswa SMA negeri, Boim masuk universitas favorit yang diimpikannya. Bentuk entimennya, Boim masuk universitas favorit yang diimpikannya karena ia siswa SMA negeri. Iya, terima kasih. Itu saja yang saya saya sampaikan untuk materi kali ini. Kurang lebih saya minta maaf apabila ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.